Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring yaitu untuk melaksanakan live class gratis mingguan Tartila. Jadi setiap minggu kita mengadakan live class seperti ini teman-teman semuanya ya. Bisa diikuti live classnya. Kita berdoa semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nih ya sebelumnya Al Ustadz Fadli sedang tidak sehat, suaranya sedang serak, takutnya jika dipaksakan tambah parah. Jadi pada jadwal pada kesempatan kali ini live kelasnya akan diganti oleh saya ya sobat semuanya ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Ayat keberapa nih? Ayat ke-1 dan ayat yang kedua ya, surat An-Nasr ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, ayat terakhir surat An-Nasr ya. Silakan kepada sobat semuanya bisa disiapkan terlebih dahulu karena kelasnya tidak akan kami share screen-kan suratnya. Jadi sobat semuanya, teman-teman semuanya bisa silakan untuk disiapkan surat ya. Luar biasa keutamaan dan terutama 10 kebaikan. Maka jika pada kesempatan kali ini kita membaca banyak huruf, maka insya Allah akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Sangat luar biasa ya, sobat semuanya. Bagaimana nih? Sudah dibuka Al-Qur'annya semuanya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah ya, sudah dibuka ya. Kita sebelumnya udah ngebahas ayat yang ke-1 sama ayat yang kedua. Sekarang kita bahas ayat yang terakhir ya. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama ayat ke-1 sampai ayat yang ketiga. Untuk teknis membacanya nanti satu ayat ya, kemudian nanti diikuti oleh sobat semuanya seperti itu ya. Udah siap semuanya? Udah siap? Ya. Sudah ya. Silakan bisa dinyalakan dulu mikrofonnya ya. Oh iya, mohon maaf ya di sini suaranya mungkin agak kedengeran di sobat, agak ada suara musik-musik gitu karena di pinggir itu ada 17 Agustusan gitu ya. Jadi suaranya mohon maaf tidak jelas, tapi saya akan usahakan suara saya akan lebih kencang supaya suara di belakangnya enggak kedengeran ya. Oke, kita langsung saja mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya satu ayat, kemudian nanti setelah saya sobat semuanya mengikuti ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
ورأيت الناس يدخلون في يدخلون في أفواجا أفواجا Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bacaan kita menjadi tambahan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya bedah ayat yang terakhir atau ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga ini diawali dengan huruf fa ya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas huruf fa ya, bahwa huruf fa itu tempat keluarnya, maaf ya, dari ujung gigi seri yang atas, maaf ya, menempel ke perut bibir bagian bawah yang basahnya. Fa, fa, fa ya. Jadi awas, hati-hati ya. Ketika membaca huruf fa ini jangan menempelkan kedua bibir kita. Pa, pa. Jika membacanya seperti itu kurang tepat ya. Yang benar itu seperti tadi. Fa, fa, fa ya. Kemudian berikutnya ada huruf sin. Huruf sin tempat keluarnya dari ujung lidah, maaf ya, menempel ke ujung gigi seri yang bawah. Sa, sa, fasa, fasa, fasa. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf ba. Nah, untuk huruf ba ini tempat keluarnya dari asyafatain atau kedua bibir kita dengan menempelkannya. Ba, ba, fasabi, fasabi, dan huruf ba di sini bertasydid. Maka jika sobat semuanya, teman-teman atau bapak ibu menemukan huruf yang bertasydid, maka cara membacanya harus ada nabroh atau hentakan. Fasabi, 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 fasabi. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf H kecil. Huruf H kecil telah kita bahas ya, tempat keluarnya dari tengah tenggorokan ya. Dan suara yang keluar lembut. Fasabbih, fasabbih. Dan ketika membaca huruf H kecil yang berharokat sukun, suaranya itu harus dialirkan. Suara dan napasnya itu harus dialirkan. Fasabbih, 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 fasabbih. Nah, kemudian ya, berikutnya kita bertemu lagi dengan huruf ba. Huruf ba, cara membacanya dengan menempelkan kedua bibir kita. Dan huruf ba di sini berharokat kasroh. Maka cara menyempurnakan huruf yang berharokat kasroh dengan menarik rahang kita ke bawah. Fasabbih bi, fasabbih bi, fasabbih bi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bertemu lagi dengan huruf H kecil. Kita telah mengetahui bahwa huruf H kecil tempat keluarnya dari tengah tenggorokan dan lembut. Fasabbih biham, biham, biham. Bukan biham, biham. Tapi biham, biham. Ha, hi, hu. Nah, seperti itu ya sobat ya. Jadi untuk huruf H kecil ini ya, suara yang keluar lembut ya. Biham, biham. Berikutnya, kita bertemu dengan huruf mim yang berharokat sukun. Maka kita harus tahu bahwa huruf mim bukan termasuk ke dalam huruf qalqalah. Jadi, cara membacanya tidak boleh dipantulkan. Bihamdi, bihamdi. Itu bacaan yang keliru. Cara membaca yang benar, huruf mim di sini atau huruf mim memiliki sifat tawasud dan bainiyah. Sebelumnya kita telah bahas, huruf mim memiliki sifat tawasud atau bainiyah. Jadi ketika berharokat sukun harus dialirkan sedikit. Bihamdi, bihamdi, bukan bihamdi, bihamdi, tapi
Fasabbih bihamdi. Bihamdi, bukan bihamdi, tapi bihamdi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bertemu dengan huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya dari, maaf ya, ujung lidah menempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas. Ya, yang atas, tempat tumbuh gigi seri yang atas. Da, di, du, fasabbih bihamdi. Dan huruf dal di sini berharokat kasroh. Maka cara menyempurnakan huruf yang berharokat kasroh dengan menarik rahang kita ke bawah. Bihamdi, bihamdi. Nah, kemudian berikutnya kita menemukan huruf ro ya, yang perlu kita perhatikan. Huruf ro itu cara membacanya bisa tipis dan bisa tebal, dan kita perlu memperhatikan harokatnya. Jika huruf ro berharokat fathah atau dhammah, maka cara membacanya harus tebal. Cara membaca huruf tebal dengan menaikkan pangkal lidah kita ke atas. Nih, ini pangkal lidah kita ya, naik ke atas. Ro, bukan ro, tapi ro, ya. Fasabbih bihamdi ro. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita bertemu dengan huruf ba yang bertasydid dan berharokat kasroh. Huruf ba tempat keluarnya dari kedua bibir kita menempel, dan kita menemukan harokat ya kasroh, yaitu dengan cara menarik rahang kita ke bawah dan bertasydid, harus ada nabroh atau hentakan. Robbi. Kemudian huruf kaf tempat keluarnya dari ya aqsal lisan atau lidah bagian belakang. Lidah bagian belakang atau pangkal lidah ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, kemudian berikutnya ada huruf waw. Huruf waw sama tempat keluarnya dari kedua bibir kita. Wa. Kemudian ada huruf sin yang berharokat sukun. Was. Tidak boleh dipantulkan. Wase. Itu kurang tepat. Yang benar itu huruf sin harus dialirkan. Wasta. Kemudian berikutnya kita menemukan huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya atau makhrajnya sama dengan huruf dal yang tadi ya. Sama dengan huruf dal, dari ujung lidah kita menempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas. Ta. Wasta. Dan berikutnya kita menemukan huruf ghain ya, huruf ghain. Huruf ghain ini tempat keluarnya dari adnal halqi ya, atau tenggorokan yang paling atas ya. Tenggorokan yang paling atas ya. Jadi untuk huruf ghain ini cara membacanya bisa tebal dan bisa tipis. Dan jika menemukan huruf ghain yang berharokat sukun, maka cara membacanya itu bisa tebal dan bisa tipis. Kita harus melihat harokat sebelumnya. Huruf di sini huruf ghain berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah ya. Ghain berharokat sukun, sebelumnya fathah. Maka cara membacanya harus tebal ya. Bukan wastago. Tidak boleh dipantulkan ya. Kemudian ada huruf fa ya. Huruf fa tadi sudah dijelaskan tempat keluarnya, dan di sini huruf fa-nya berharokat kasroh, maka cara membacanya harus menarikan rahang kita ke bawah. Nah, kemudian ada huruf ro yang berharokat sukun. Maka seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa huruf ro ini cara membacanya bisa tebal dan bisa tipis ya. Tadi telah kita bahas, jika berharokat fathah atau dhammah, huruf ro ini dibaca tebal, dan jika berharokat kasroh, huruf ro ini dibaca tipis ya. Dan di sini huruf ro-nya berharokat sukun. Ada yang tahu nggak huruf ro di sini dibaca tebal atau tipis? Silakan. Tipis. Yakin dibaca tipis? Yakin, insya Allah. Insya Allah. Karena apa, Bu, alasannya? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Masya Allah. Iya, benar sekali, Bu. Ya, Ibu Artini, benar sekali.
huruf ro di sini dibaca tipis karena sebelumnya berharokat kasroh. Wastaghfir, fir, 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 ya. Nah, hati-hati nih ya ketika membaca surat An-Nasr ayat yang ketiga, biasanya kesalahan yang sering terjadi, huruf H besarnya nggak dibaca nih ya. Huruf H besarnya nggak dibaca. Contohnya seperti ini. Wastaghfir, wastaghfir, wastaghfir. Huruf H-nya nggak dibaca ya. Hati-hati, itu bisa dikatakan kurang tepat dan salah ya. Kenapa? Karena di sini kita jangan ngelupain begitu saja huruf H besar ya. Karena di sini ada huruf H besar ya. Jangan diamin, jangan nggak dibaca ya. Huruf H besar juga di sini harus dibaca ya. Huruf ro yang berharokat sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka cara membacanya wastaghfir, fir, baru ditambahkan dengan huruf H yang berharokat sukun. Wastaghfir, fir. Kedengeran nggak? Ada hehehnya gitu. Wastaghfir. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan sampai ketika membaca An-Nasr ayat yang ketiga ini wastaghfir, wastaghfir. H besarnya tidak dibaca, itu kurang tepat ya. Yang tepat itu huruf H besarnya juga harus dibaca ya. Ini cara berhenti di dua sukun. Emang kalau misalkan orang bisa dikatakan orang awam itu agak kesulitan biasanya ketika membaca atau berhenti di huruf yang sukunnya ada dua gitu ya, berhenti di dua sukun ya. Contohnya di ayat yang pertama yaitu contohnya ya, walfat. Kebiasaannya seperti itu kan yang sering terjadi, walfat, walfat. Jadi hanya taknya saja yang dibaca, huruf H kecilnya nggak dibaca. Kemudian walfaj, walfaj. Huruf ro-nya nggak dibaca, itu kurang tepat ya. Jadi di sini ya, ketika membaca atau berhenti di dua sukun, maka kedua-duanya harus dibaca. Wastaghfir, fir, fir, fir. Ada karena itu adalah dari huruf H besarnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, kita selesaikan saja yang ketiga ini ya. Ada huruf hamzah ya. Ada huruf hamzah yang berharokat kasroh. Maka cara membacanya dengan menarikan rahang kita ke bawah. I, I, I. Kemudian ada huruf nun yang bertasydid. Maka cara membaca huruf nun yang bertasydid harus digunakan dua harokat. Inna, inna, inna. Hidungnya bisa sambil ditutup. Inta, inta. Bakalan kerasa jika kita membacanya benar, gunanya benar, akan kerasa bahwa ya yang dimaksud dengan berdengung itu mengalir ke rongga hidung. Inta, inta, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita membaca huruf nun dan huruf mim yang bertasydid enggak mengalir ke hidung, itu kurang tepat ya. Susah ya saya nyontohnya juga ya. Jadi pokoknya ketika menemukan nun dan mim yang bertasydid, maka ya gunah itu yang dimaksud dengung itu adalah suaranya mengalir ke rongga hidung ya. Inna, inna. Kemudian berikutnya ada huruf H besar ya. Huruf H besar tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling bawah. Innahu. Kemudian ada huruf H yang berharokat besar ini ya, maaf. Ada huruf H besar dan di atasnya itu ada harokat domah yang kebalik. Ya, maka ini cara membacanya dibaca panjang dua harokat. Innahu, innahu, innahu. Kemudian bertemu dengan huruf kaf ya, huruf kaf. Huruf kaf tadi sudah dijelaskan tempat keluarnya dari aqsal lisan atau pangkal lidah, lidah yang paling belakang. Dan huruf kaf di sini berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf alif. Maka harus dibaca panjang dua harokat. Ka, 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 ka. Kemudian ada huruf nun. Tadi sudah dijelaskan makhraj dari huruf nun ya. Huruf nun itu dari ujung lidah kita menempel ke langit-langit yang atas ya, agak depanan sedikit. Inna ya. Kana, kana, kana.
Kemudian ada huruf ta. Huruf ta tadi udah kita jelasin bahwa tempat keluarnya dari ujung lidah kita menempel ke, maaf ya, menempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas. Ta, ta, ta. Dan berikutnya ada huruf waw yang bertasydid ya. Dan berikutnya ada huruf waw yang bertasydid. Maka cara membaca huruf waw yang bertasydid itu harus ada nabroh atau hentakan. Kana tawwa, kana tawwa. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi itu suka ada yang membacanya itu diidghamkan ya, idgham bigunah ya. Innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Tidak perlu didengungkan 2 harokat ya, tidak perlu ditahan 2 harokat karena di sini huruf wawunya bertasydid, maka cara membacanya harus ada hentakan saja. Kana tawwa, kana tawwa. Huruf waw berharokat fathah bertemu dengan alif, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Kana tawwa, kana tawwa, kana tawwa. Kemudian berikutnya ada huruf ba yang berharokat tanwin fathah ya. Jika kita berhenti di huruf yang berharokat tanwin fathah, maka tanwin fathahnya di sini akan berubah menjadi fathah dan harus dibaca panjang 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Seperti itu ya sobat semuanya. Sama saya akan dibacakan ya ayat yang ketiga ini. Cara membacanya ya seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sobat semuanya. Kita praktek ayat yang ketiga ya, silakan. Sudah semuanya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sebelum membacanya saya akan membacakan sampai ke wastaghfir. Kemudian nanti sobat semuanya baca bareng-bareng. Tadi lanjut innahu kana tawwaba, kemudian sobat semuanya nanti lanjut ya. Silakan ya. 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekali lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Silakan. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. 5 orang bisa angkat tangannya, kita praktek ya ayat yang ketiga ini. Ini Pak Mulyanto mungkin udah tahu teknisi seperti apa, jadi langsung acungin tangannya gitu. Silakan ya, 5 orang ya. Nah, nampaknya 5 orang udah banyak nih. 1 2 sampai YPWT aja ya. Sampai YPWT siapa itu ya? Terakhir sampai Sobat Nana aja udah ya. Sama Sobat Nana
hidroponik aja. Kita mulai dari Pak Mulyanto, dari tadi udah ngacung, silakan. Udah ngangkatin tangannya, silakan Pak. Yang lainnya mohon dimatikan dulu mikrofonnya, sobat semuanya ya. Silakan kepada Pak Mulyanto, bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya juga ya Pak, jika nggak keberatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi Pak, mohon ulangi lagi Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Pak Mulyanto ya, udah praktek ya. Ke Bapak dikoreksi Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, Itu yang saya. mungkin agak sedikit ada koreksi apa ya. Ketika membaca fasabih ya, kedengarannya itu kayak huruf E ya Pak ya. Fasabih ya. Huruf ba berharokat kasroh dibaca bi. Fasabih bukan lebih ke huruf E tapi lebih ke huruf I ya. Bukan fasabih tapi fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika membaca wastaghfir emang agak engap gitu ya biasanya ya, agak engap. Kenapa demikian? Karena kita harus mengalirkan huruf H besarnya. Wastaghfir. Nah, itu ya. Kemudian huruf wawunya lebih dihentak lagi. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu. Silakan Pak, bisa dibaca kembali Bisa ayat yang diulang. ketiganya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah. Seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah bacaannya udah bagus. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak Ustadz. Bapak minggu kemarin nggak ikutan ya? Pengajian. Oh, pengajian. Pengajian bulanan, Pak? Ya, jadi praktek ngaji minggu depan, minggu apa ahad berikutnya dikaji gitu. Oh, Masya Allah. Seperti itu nampaknya ya, Pak Mulyanto. Makasih ya, Pak ya, udah praktek ya. Sama-sama Ustadz. Sehat-sehat Makasih selalu, juga. Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berikutnya, silakan. Sobat Resti, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya, dan jika tidak keberatan, kameranya juga boleh dinyalakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba diulangi lagi sekali. Sekali lagi, Sobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, nggak apa-apa dikoreksi. Gak apa-apa Ustaz. Ya, Alhamdulillah bacaannya udah bagus. Mungkin ada sedikit koreksi ketika membaca huruf ghain ya. Jadi huruf ghain itu berharokat sukun, tapi harus agak dialirin sedikit ya. Wastaghfir, wastaghfir, bukan wastaghfir, tapi harus dialirin sedikit. Wastaghfir, seperti itu ya. Kemudian ketika berhenti juga wastaghfir, ada seperti itu ya. Wastaghfir, seperti itu. Kemudian tadi ya, ketika membaca innahu kana tawwaba, nunnya jangan dibaca panjang ya sobat ya. Jangan innahu kana tawwaba. Kalau nggak salah tadi kedengarannya seperti itu ya. Jadi untuk huruf nunnya dibaca pendek saja. Innahu kana
kana tawwaba. Nah, seperti itu. Silakan bisa dibaca kembali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nunnya agak ditahan. Innahu kana tau, wawunya dihentak dan dibaca panjang 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Waba. Silakan dari innahu. Innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Wa-nya dibaca panjang 2 harokat. Silakan. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kana, kafnya dibaca panjang 2 harokat, nunnya enggak dibaca panjang. Kana tawwa, wawunya dibaca panjang 2 harokat juga. Tawwaba, innahu kana tawwaba. Silakan sekali lagi. Terakhir. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya Sobat Resti ya. Ya Ustadz. Ini baru pertama kali ikutan live. 3 kali sama yang sekarang, cuman baru ikutan. Masya Allah. Asalnya dari mana nih? Dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Berarti bisa bahasa Sunda juga ya? Bisa kan asli orang Sunda. Oh iya, asli orang Sunda ya. Oke, hatur nuhun ya, Sobat Resti ya. Terima kasih Ustadz. Ya, berikutnya ya, Sobat Haryani Zamrun. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Silakan sekali lagi, Kak. Coba diulang lagi. فسبح بحمد ربك واستغفره Innahu kana tawwaba. Coba diulangi lagi. Wastaghfir. Silakan. Wastaghfir. Nah, itu hanya dibaca nggak? Wastaghfir. Nah, kedengar. Menurut kakak itu dibaca nggak huruf H-nya? Soalnya nggak kedengeran di sini ya. Mungkin kayaknya kedengerannya enggak sih ya, enggak, kurang dibaca untuk huruf H besarnya ya. Jadi tadi bacanya wastaghfir, fir. Nah, udah wastaghfir baru dibaca H-nya wastaghfir. Ada seperti itunya, Kak. Wastaghfir. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ada gitunya. Coba. Wastaghfir. Fir. 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 Nah, seperti itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Kak ya. Jadi ketika membaca wastaghfir, ya huruf ro-nya berharokat sukun dan dibaca tipis wastaghfir, dan kita jangan melupakan huruf H besarnya. Huruf H besarnya juga harus dibaca ya. Huruf H besar ketika berharokat sukun harus dialirin suara dan napasnya ya. Wastaghfir, fir, fir. Nah, jadi mengalir gitu suara dan napasnya. Silakan bisa dibaca kembali ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah. Seperti itu ya, Sobat Haryani ya. Terima kasih telah praktik. Ini asalnya dari mana? Lupa lagi saya.
Sulawesi Tengah, Ustadz, Kota Palu. Pulau Sulawesi Tengah. Ya, selamat bergabung ya. Sering ikutan kan ya? Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ya, syukran, Ustadz. Kita lanjut ke peserta berikutnya, Ibu Wartini. Ya, silakan Ibu. Ya Ustadz, Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, bacaannya udah bagus Ibu. Coba sekali lagi Ibu. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Bacaannya udah bagus. Mau dikoreksi Ibu? Gak usah dikoreksi aja ya Ibu ya. Karena bacanya udah bagus. Masya Allah, bacanya udah bagus ya Ibu ya. Ketika wakaf atau berhenti di wastagfirnya juga udah benar. Kerasa Ibu ya ketika berhenti di wastagfir agak ngap gitu ya. Iya, saya Karena tadi latihan terus. Masya Allah. karena huruf H besarnya di sini suaranya harus mengalir dan napas juga harus mengalir. Wastagfir. Jadi fir gitu dah mengalirnya seperti itu. Makasih ya Ibu ya udah praktek ya. Terima kasih juga Ustadz. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Sobat Evita Mala, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, coba sekali lagi Sobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, bacaannya udah bagus ya. Mungkin coba dialirin lagi sedikit ketika membaca wastaghfir. Dialirin lagi fir. Coba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, bacaannya udah bagus. Nggak ada koreksi mungkin tadi ya. Ketika berhenti di wastaghfir, agak dialirin lagi ya. Dialirin lagi ya. Seperti itu. Udah sering ikutan berarti ya Sobat Evita Mala ini ya. Makasih ya. Udah praktek ya. Nah, kita berikutnya ya. Berikutnya Sobat Panana, silakan. Bapak mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Nah, coba sekali lagi, Kang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, bacanya udah bagus ya. Mungkin coba Kang dialirin lagi sedikit. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, seperti itu. Fir. Silakan. Diulang. Ya, diulang lagi ayat yang ketiganya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, udah bagus ya. Kang Nana, bener namanya Kang Nana ya? Ya, Pak Ustadz. Iya, Kang Nana. Emang usahanya hidroponik, Kang? Oh iya, Pak Ustadz. Oh iya, soalnya namanya itu Kecilan. Nana hidroponik. Iya.
Terima kasih ya Kang Nana dari Majalaya telah praktek ya. Nuhun ya Kang ya. Sami-sami Pak Ustadz. Sekarang kita lanjut berikutnya. Sobat Oci, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya jika nggak keberatan ya. Baik Ustaz. Kalau kamera nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba diulangi lagi, Kak. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, coba dibaca kembali yang wastaghfir, silakan. Tadi agak nggak kedengeran. Wastaghfir. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah untuk bacaan Sobat Oci, bagus ya. Kemudian mungkin ada sedikit koreksi saja ya. Ketika berhenti, innahu kana tawwaba. Ba-nya itu dibaca panjang 2 harokat saja ya. Innahu kana tawwaba. Waba. Jangan kana tawwaba. Dibaca panjang 2 harokat saja. Waba. Silakan bisa diulang kembali. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, jika berhenti di ayat yang ketiga ini, dibaca panjang 2 harokat saja ya. Terima kasih ya Sobat Oci ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya kira Madari di sukun itu dibaca 4 semuanya. Oh iya. Emang ini mad ari li sukun bukan? Iya. Nah. Saya baru gabung sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini bukan mad ari li sukun ya, Kak ya. Ini mad iwad ya. Jadi ketika ada tanwin fathah berhenti di tanwin fathah, maka cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Jadi ini bukan hukum tajwid mad ari li sukun ya, tapi ini hukum tajwid mad iwad ya, Kayak coba bisa dicari di searching juga ya, biar tambah ilmu juga mad iwad gitu ya. Jadi cara membacanya ya, kan asalnya tawwaban, ban yang asalnya ban dibaca menjadi fathah 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya, Kayak. Baik Ustaz, terima kasih. Coba biar nambah referensi keilmuannya bisa dicari juga ya, di searching di YouTube banyak atau di Google mad iwad ya. Seperti itu ya. Asalnya dari mana nih? Dari Garut. Dari Garut. Oh, orang Garut ternyata ya. Luar biasa. Gimana? Di mana Garutnya? Oh, di Bayongbong. Berarti di Bayongbong itu yang mau ke Tasik ya kalau nggak salah ya? Iya, benar, perbatasan Cilawu. Oh iya, selamat bergabung ya. Baru pertama kali kan ya? Nembe pertama kali? Mohon. Iya. Atur nuhun ya. Atur nuhun lagi Ustaz. Ya. Nanti bisa ikutan ya. Kita melaksanakan live class gratis seperti ini ya, bisa ikutan tiap minggunya ya. Seperti itu ya Teoci ya. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya 2 lagi ya. Sobat Andini Diana, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya jika enggak keberatan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba sekali lagi, Bu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah bacanya udah bagus. Kalau dikoreksi sedikit gak apa-apa, Ibu? Boleh. Boleh ya. Mungkin tadi udah bagus ya dan berhenti di wastagfirnya. Tapi ketika berhenti di wastagfirnya agak kedengaran seperti huruf H kecil. Wastagfir, fir, fir. Nah, itu jika kita berhenti jika huruf H-nya H kecil ya. Wastagfir, fir. Tapi dikarenakan di sini huruf H besar, jadi cara mengalirkannya juga agak lebih besar. Wastagfir. Fir. Coba bedakan. Wastagfir sama wastagfir. Jadi yang benar itu wastagfir. Fir. Coba sekali lagi. Wastaghfir. Fir. Agak besarin lagi sedikit, Bu. Wastagfir. Karena tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan. Silakan. Wastaghfir. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi dikarenakan Bertanya Ustadz, boleh nyambung di sini? nyambung yang mana? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh wasol? Nah, dikarenakan di sini ada wakof, sama nggak Qurannya? Biasanya kalau pakai Quran Madinah beda gitu ya. Ini pakai Quran Indonesia kan ya, ada wakof kan ya? Kalau saya pakai Quran Madinah. Oh, itu ada wakof nggak? Ada tanda jaiz. Ada tanda jai. Tanda Jim. jim ya. Berarti itu tanda jim itu apa artinya? Jaiz. Iya, jadi jaiz itu kan boleh berhenti atau meneruskan bacaan ya. Artinya jaiz apa Ustadz? Iya, boleh meneruskan dan boleh berhenti juga. Jadi kalau misalkan di Quran Indonesia ya, berarti boleh wasol ya. iya, jadi boleh. Jadi seperti ini dulu, Bu. Jadi jika sobat semuanya menggunakan Al-Quran Indonesia ya, saya juga menggunakan Al-Quran Indonesia ya, cetakan Indonesia. Jadi biasanya di situ wastaghfir ada wakof dan wakofnya wakof kola ya. Jadi wakof kola itu artinya lebih baik berhenti ya. Oh, wakof anu ya Ustadz, kof lah. Iya, yang kof lam kola ya. Ya, kof lam yang di Quran Indonesia. Iya, seperti itu. Jadi di Al-Quran Indonesia itu ya lebih baik berhenti ya karena ada wakof, kof sama lam itu ya. Dan jika Iya, di Ibu itu kan pakainya Al-Quran Madinah ya, ada wakof iya. ya. Ada wakofnya jim. Yang huruf jim ya. Iya, huruf jim. Jadi boleh berhenti atau meneruskan bacaan ya. Jadi jika ingin berhenti cara membacanya seperti tadi, tetapi jika ingin melanjutkan dibaca wastaghfirhuin wastaghfirhuin. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Ustadz. Nah, dapat dipahami, Bu? Paham. Nah, seperti itu. Bacaannya alhamdulillah udah bagus ya. Ibu Andi ini kalau boleh tahu dari mana asalnya, Ibu? Andi, nama saya Andi Diana. Oh iya, Andi Diana. Dari mana asalnya, Ibu? Jadi dari Sulawesi Selatan, Jeneponto. Oh, dari Sulawesi Selatan. Ini nampaknya baru pertama kali ikutan live class ya? Iya, baru pertama kali, Ustadz. Iya, tahu dari mana, Ibu? Dari Jeneponto, Makassar. Oh iya, maksudnya tahu ada live class ini dari mana? Di Tartila. Dari Instagram? Iya, Instagram. Awalnya dari Instagram mungkin masuk ke WhatsApp ya?
Iya, masuk di WhatsApp. Oh iya, seperti itu. Terima kasih ya Ibu ya telah ikutan live class dan telah mau praktek. Nanti setiap hari Jumat kita akan mengadakan live class yang seperti ini gratis. Jadi nanti bisa ikutan kembali ya Ibu Andi ya. Iya, sama-sama Ustadz. Ya. Kita lanjut ke peserta yang terakhir yaitu Sobat Fikih Anissa Fadilah. Silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya jika nggak keberatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba sekali lagi Sobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah untuk bacaannya nggak ada koreksi ya. Dari Sobat Fikih, panggilnya apa biasanya? Fikih atau Anissa atau Fadilah? Fikih. Gak kedengeran suaranya kenapa ya? Mungkin sinyal sayanya jelek ya. Dari Sobat Anissa aja ya. Alhamdulillah untuk bacaannya bagus ya Sobat Anissa ya. Nggak ada koreksi sama sekali. Dari makhrajnya udah cukup. Dan dari tajwidnya juga udah bagus. Cara berhentinya juga udah bagus ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Sobat Anissa? Ada orangnya nggak? Kedengeran nggak suara saya? Yang lainnya kedengeran nggak suara saya? Dengeran. Jaringannya Anissa yang kurang bagus, Ustadz. Oh iya, mungkin ya. Jaringannya Sobat Anissa kurang bagus ya. Jadi tadi bacaannya udah bagus, gak ada koreksi, dari makhrajnya juga udah pas, dari tajwidnya juga udah pas, udah bagus, cara berhentinya juga ya. Alhamdulillah ya, kita telah praktek, udah semuanya ya. Kita telah praktek ayat yang ketiga. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat An-Nasr ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharingkan ya bisa bermanfaat untuk sobat, teman-teman, ibu bapak semuanya ya, terutama gitu ya ketika membaca surat An-Nasr ya, dan umumnya ketika menemukan makhraj huruf ya, seperti tadi huruf fa, huruf dal, huruf ta, kan tadi oleh kita dibedah satu huruf. Jadi nanti apabila teman-teman menemukan huruf yang sama di surat lain, dan alhamdulillah jadi tahu makhrajnya dari mana, dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya cara baca yang benar setiap hurufnya ya, dipraktekkan juga cara berhentinya, dipraktekkan juga cara membaca tajwidnya, dipraktekkan juga ada nun bertasydid, kemudian berhenti di dua sukun, ada mad wajib mutasil ya, dipraktekkan juga ya ketika membaca surat-surat yang lainnya ya, dan ketika membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran ya. Mungkin seperti itu ya live class pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, nanti minggu depan akan ada live class lagi. Untuk minggu depan jadwalnya Ustadz Fadli ya. Jadi setiap akhir bulan minggu terakhir ya, atau akhir bulan itu materinya materi dari Ustadz Fadli, dan awal bulan juga sama ya, minggu pertama itu materinya dari Ustadz Fadli. Tapi dikarenakan sekarang Ustadz Fadlinya sedang sakit, suaranya sedang nggak enak, jadi digantikan oleh saya terlebih dahulu ya, seperti itu ya. Kita doakan semoga Ustadz Fadli bisa sehat kembali seperti semula dan bisa disabarkan ya, dan semoga seperti semula, amin ya rabbal alamin.
Sampai berjumpa ya di live kelas berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran telah mengikuti live kelasnya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharekan bermanfaat ya. Yang bagus-bagusnya oleh sobat semuanya bisa diambil, dan yang jeleknya, yang kurang baiknya gak usah diambil ya. Karena kesalahan dari diri saya dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat beristirahat. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di sini itu di Bandung itu sekarang musimnya musim kemarau dan agak angin-angin gitu ya. Jadi mohon dijaga kesehatannya ya buat semuanya. Banyakin minum ya, tidur yang cukup ya. Sampai berjumpa nanti di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Syukran Ustaz. Selamat istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.